Haleluya, puji Tuhan. Shalom, salam firman kehidupan. Pagi hari ini kita akan belajar dari Yohanes 21 ayat yang ke-17. Kata Tuhan Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Tuhan Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Setelah Tuhan Yesus bangkit, firman Tuhan mencatat suatu kali Tuhan bertemu dengan salah seorang muridnya yang sangat pemberani, yaitu Petrus. Saking beraninya, bahkan pada saat Tuhan Yesus ditangkap, Petrus berani memotong telinga salah seorang pasukan yang menangkap Tuhan Yesus kala itu. Tetapi di satu titik Tuhan izinkan ada satu kejadian supaya Petrus tahu bahwa keberanian dirinya itu tidaklah cukup untuk mempertahankan iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Bahkan dalam Matius 26 ayat 75 dikatakan, setelah Petrus itu menyangkal Tuhan, ia lalu pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Seorang pemberani, seorang yang dikenal pemberani, akhirnya dia menyangkal Tuhan sehingga dia sampai menangis dan keluar saking sedihnya. Dalam Yeremia 17 ayat yang kelima, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Mengapa seringkali diizinkan sesuatu yang sulit dan yang menghabiskan segala kekuatan kita itu terjadi dalam hidup kita? Jawabannya adalah yaitu supaya kita tidak lagi mengandalkan kekuatan sendiri yang bisa membuat kita malah menjauh dari Tuhan. Petrus mengalami fase di mana dia sepertinya sudah kehilangan semua keberaniannya ketika dia menyangkal Tuhan. Agar Petrus tidak lagi mengandalkan keberanian itu dalam mengikut Tuhan, agar Petrus mengandalkan keberanian yang dari Allah, kekuatan yang dari Allah dalam kepengikutannya akan Tuhan. Tuhan Yesus kembali setelah kebangkitannya dan bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan itu diulangi sampai 3 kali. Bahkan dalam Yohanes 21 ayat 18 sampai 19, Tuhan menyatakan bagaimana Petrus akan mengalami penderitaan dan kematian, tetapi itu akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan berarti penderitaan Petrus ketika Tuhan sudah kembali memberikan satu panggilan lagi kepada Petrus itu lebih mudah daripada sebelumnya. Itu jauh lebih sulit, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan bertanya, apakah Petrus masih mengasihi Tuhan? Petrus mengasihi Tuhan, Bapak Ibu. Dan panggilan setelahnya itu mungkin jauh lebih besar, mungkin jauh lebih berat, mungkin jauh lebih sengsara yang akan dialaminya. Tapi sekali lagi, kalau Petrus mengasihi Tuhan, itu pasti bisa dilewati. Dan Alkitab mencatat banyak jiwa dimenangkan oleh Petrus, banyak jiwa dibawa kepada Tuhan. Bahkan Petrus disebut soko guru. Petrus banyak mengadakan mujizat. Bahkan Petrus akhirnya memang mati sebagai martir Tuhan. Bapak Ibu, kuncinya hanya satu. Apakah engkau mengasihi Tuhan? Kalau hari-hari ini kau bilang, kita bisa bilang kita mengasihi Tuhan, ada 3 hal yang kita lakukan. Yang pertama, kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak akan pernah mengeluh. Yang kedua, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan tetap cinta Tuhan apapun kondisinya. Dan yang ketiga, kalau kita tetap cinta Tuhan, kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita akan tetap percaya bahwa Dia adalah yang terbaik. Jalan-jalannya sempurna, jalan-jalannya yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati kita. Milikilah firman kehidupan, karena Dia akan memberikan kehidupan kepada
Tuhan Yesus memberkati.